Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian payment yang masih bagian dari chapter 4 likuidasi ya. Save payment. Nah, save payment ini sangat penting nantinya untuk nanti bagaimana teman-teman itu tahu ya ketika udah masuk ke dalam proses installment liquidation. Nah, likuidasi bertahap ini sangat penting untuk save payment. Biar apa? Biar eh, pembayaran atau distribusi cash dari setiap bulan bertahap itu kan dinamakan karena likuidasinya itu setiap bulan gitu ya. Jadi karena setiap bulan jadi ada distribusi kas yang akan didistribusikan di akhir bulan gitu. Nah, distribusi kas itu nggak sembarangan gitu. Jadi harus pakai pakai harus terukur juga gitu ya. Jadi untuk mengukur itu kita menggunakan save payment, schedule save payment. Nah, bagaimana? Ini contohnya. Ini case-nya. Case-nya ini kita bagi dua aja biar nyaman. Oke. Nah, ini adalah case-nya. Misal nih ya, ini partnership ABC itu punya data seperti ini, aset, ini adalah pasifanya. Nah, kemudian ini persentasenya, persentase pembagian laba ruginya ini adalah beberapa dari transaksinya gitu ya. Nah, ini beberapa informasinya bahwa semua sekutu itu setuju bahwa cash itu harus didistribusikan secepat mungkin. Itu karena apa? Biasanya untuk ada pembayaran yang kontingensi atau yang nggak disangka-sangka, nggak disangka-sangka, yang lebih dari 50% itu bakalan kita bayar nantinya, seperti apa? Seperti beban likuidasi dan lain-lain. Kemudian land and building tax several months. So, oke. Ini juga nih jadi pertimbangan. Nah, ini kan udah masuk installment nih kalau gini. Tax several month untuk menjualnya gitu. Nah, karena lebih dari 1 bulan perlu butuh waktu, maka si 160 ini, si aset tetap ini bisa saja kan nanti nggak terjual ya, bisa saja nanti nggak terjual ya. Ini menjadi bahan pertimbangan. Jadi kedua ini akan menjadi berapa totalnya, 170 akan menjadi pertimbangan kita gitu, pertimbangan kita. Nah, kalau terjual kan harusnya dapat 160 ya masuk case-nya. Nah, bisa jadi 160 kita nggak dapat nih. Jadi possible loss-nya itu kita terukur gitu. Nah, makanya nanti si dua ini dimasukin ke sini nih, nanti ini schedule of save payment dimasukin ke sini. Nah, jadi kita kurangin dulu nih si uangnya dan asetnya. Nah, misalnya nih mereka punya kan 50 ya. Nah, ini 50, ini 60. Kenapa 60? Karena ini. Kenapa equity B 60? Equity B kan harusnya 70 ya. Kenapa 60? Karena ini. One from B gitu. Jadi si sekutu itu ngutang ke partnership 10.000. Ya udah, berarti ekuitasnya uh, kita sandingkan aja. Jadi awalnya 70 menjadi 60 ya. Tuh. Jadi dia hanya punya hak 60, sorry. Gitu. Kemudian ini 130. Kenapa 130 C? Karena ini si partnership yang ngutang ke sekutu 20. Berarti 20 tambah 110 130 ya. Nah, udah tahu. Nah, nanti konsepnya sama. Possible loss-nya. Nah, karena loss berarti ada beban yang ditanggung kan? Maka beban yang ditanggung untuk A nanti 80 dari mana? Dari 50-nya, 50% dari 160. Tambahin 30 dari 160, 30% dari 160, 48. Ini 20% dari 160, 32. Nanti ini hasilnya. Ini hasilnya penjumlahan nih. Hasil penjumlahan. Ya. Kemudian possible loss untuk membayar nih pengeluaran cash.
masa yang akan datang $10 misalnya. Nah, diproporsikan juga nih 50% untuk A 5.000 kan, 30% B 3.000, C 20%. Nah, nanti sisa asetnya tinggal 35 nih, 9 sama 96. Kemudian 35, nah ini kan minus nih ya, minus nih. Nah, karena minus, maka dia minusnya ini ditanggung oleh sekutu yang masih ada, sekutu yang masih solvent nanti, ya. Sekutu yang masih mampu. Makanya ini kan masih positif nih ya. Nah, nanti dia menanggung si A. So, nanti jadinya A0, nanti dia punya A ini secara personally di luar persekutuan itu dia ngutang ke B sama C. Nah, kemudian ternyata setelah ditanggung si B juga minus nih. Nah, nanti si B ditanggung sama si C. Tuh. Ternyata pembayaran akhir jatuhnya di C 70.000. Berarti nanti untuk bulan 1, installment bulan 1, tahap bulan 1, bulan 1 itu pembayarannya ke C. Berapa? Berarti C kapital pada cash besar 10. Ya. Itulah mengenai apa nih? Schedule of safe payment. Ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya mengenai installment liquidation. Terima kasih.